Shalom, sahabat Repa yang dikasihi Tuhan. Janji keselamatan adalah bukti bahwa kasih Allah selalu lebih besar daripada kegagalan manusia. Pernahkah kamu merasa sudah terlalu jauh meninggalkan Tuhan? Pernahkah kamu berpikir bahwa karena begitu banyak kesalahan, Tuhan mungkin sudah tidak mau menerima kamu lagi? Banyak orang percaya hidup dengan rasa bersalah yang berkepanjangan. Mereka tahu Tuhan mengasihi, tetapi sulit percaya bahwa kasih itu masih tersedia bagi mereka. Namun, gereja sepanjang zaman meyakini bahwa Allah bukan hanya Allah yang adil, tetapi juga Allah yang penuh kasih karunia. Itulah sebabnya kitab Yesaya 30 ayat 18 menjadi kabar sukacita, bahwa di balik teguran yang keras, Tuhan tetap membuka tangannya dan menunggu umatnya kembali kepadanya. Sahabat, kitab Yesaya pasal 30 ditulis ketika kerajaan Yehuda berada dalam ancaman besar dari kerajaan Asyur. Bukannya mencari pertolongan kepada Tuhan, para pemimpin Yehuda justru membangun persekutuan politik dengan Mesir. Mereka lebih percaya pada kekuatan militer manusia daripada kuasa Allah. Nabi Yesaya menegur keputusan itu sebagai tindakan pemberontakan dan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Menurut penjelasan beberapa tafsiran Alkitab, di tengah kecaman tersebut, Allah menyatakan sesuatu yang mengejutkan. Dia tidak segera membinasakan umatnya. Sebaliknya, Allah menanti-nantikan umatnya kembali kepadanya. Teguran Allah bertujuan membawa umat kepada pertobatan, bukan kepada keputusasaan. Tujuan utama dari kitab Nabi Yesaya ialah untuk menunjukkan bahwa sekalipun umat gagal menjaga kesetiaan kepada Allah, Allah tetap setia kepada janjinya, bahwa kasih karunia-Nya selalu membuka jalan bagi pemulihan antara umat dan Allah. Sahabat, firman Tuhan berkata dalam kitab Nabi Yesaya 30 ayat 18, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu, Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Ungkapan Tuhan menanti-nantikan memberikan gambaran yang indah tentang kesabaran Allah. Dalam bahasa aslinya, ungkapan ini menunjukkan tindakan Allah yang dengan sengaja menunggu waktu yang tepat untuk menyatakan kasih karunia-Nya kepada umat yang bertobat. Penundaan itu bukan karena Allah tidak peduli, melainkan karena Dia menghendaki pertobatan yang sungguh-sungguh. Kalimat Allah yang adil menunjukkan bahwa kasih dan keadilan Allah itu berjalan bersama. Allah tidak mengabaikan dosa, tetapi Dia juga tidak menolak orang yang kembali kepadanya. Secara deskriptif, ayat ini memperlihatkan bahwa Allah selalu mengambil inisiatif untuk memulihkan hubungannya dengan umatnya. Berkat terbesar bukan sekedar terbebas dari masalah, melainkan mengalami kembali kasih dan penyertaan Allah. Sahabat, sesudah memahami latar belakang dan makna dari ayat ini, kita menemukan satu pengharapan yang besar, yaitu keselamatan tidak dimulai dari usaha manusia mencari Allah, tetapi dimulai dari Allah yang lebih dahulu mencari dan menunggu manusia kembali kepadanya.
Kasih karunia Allah selalu mendahului pertobatan manusia. Tuhan tidak menunggu karena ragu mengasihi kita, melainkan karena Dia memberi kesempatan bagi kita untuk kembali dengan hati yang sungguh-sungguh. Inilah keindahan Injil. Allah yang adil juga adalah Allah yang penuh belas kasihan. Selama seseorang masih mau datang kepada Tuhan, pintu kasih karunia tetap terbuka. Tidak ada masa lalu yang terlalu gelap, sehingga kasih Kristus tidak sanggup memulihkannya. Jadi sahabat, kasih Allah tidak pernah habis. Bahkan ketika kesetiaan manusia seringkali habis. Tuhan tidak menunggu untuk menghukum, tetapi menunggu untuk memulihkan. Pertobatan bukanlah perjalanan menuju Allah yang marah, melainkan pulang kepada Bapa yang penuh kasih. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Karena itu, jangan tunda untuk kembali kepada Tuhan. Datanglah melalui doa, hiduplah dalam firman-Nya, tinggalkan dosa yang mengikat, dan percayalah kepada kasih karunia Kristus yang tidak pernah gagal. Ingatlah, ketika engkau mengambil satu langkah kembali kepada Tuhan, engkau akan menemukan bahwa Tuhan telah lama menunggumu dengan tangan yang terbuka. Sahabat, marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur karena kasih karunia-Mu tidak pernah berhenti mengejar kami. Terima kasih karena Engkau telah tetap menunggu kami kembali, bahkan ketika kami sering memilih jalan kami sendiri. Ampunilah setiap dosa, pemberontakan, dan ketidakpercayaan kami. Pulihkan hati kami agar kembali mengandalkan Engkau sepenuhnya. Tolonglah kami untuk tidak lagi mencari keamanan di luar kehendak-Mu, tetapi percaya kepada kasih dan penyertaan-Mu setiap hari. Ajarlah kami hidup dalam pertobatan yang nyata, setia kepada firman-Mu, dan semakin dekat kepada Kristus. Pakailah hidup kami menjadi kesaksian bahwa kasih karunia-Mu sanggup mengubah siapapun yang datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah Rema Peniel Ambarawa hari ini. Jikalau sahabat diberkati, katakan amin dalam kolom komentar dan bagikan video ini ke lebih banyak orang sehingga banyak orang yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.